Pagi di rumah itu tak pernah benar-benar tenang. Suara panci jatuh di dapur, suara langkah kaki terburu-buru, dan kadang suara yang paling ditakuti, bentakan ayah. Naira menatap dinding kamarnya yang kusam. Catnya mulai terkelupas di sisi jendela. Di balik dinding itu, suara ibu terdengar jelas. Seperti biasa, beradu dengan nada berat ayah. Uang belanja bulan ini kurang lagi. Mas, kamu pikir beras bisa tumbuh sendiri di dapur? Aku udah kerja siang malam, Rah. Kalau mau lebih, kamu kerja aja sendiri. Naira menutup buku catatannya. Tidak ada gunanya berusaha belajar di tengah keributan itu. Setiap kali suara mereka meninggi, dunia di kepalanya seperti ikut retak. Adiknya Raffi menggeliat pelan di kasur sebelah. Bocah itu baru berumur 9 tahun, tapi tubuhnya tampak lebih kurus dari seharusnya. Sering demam, sering batuk. Rumah itu terlalu pengap, terlalu sempit untuk menampung napas panjang. Naira bangkit pelan, berjalan ke jendela. Dari balik kaca buram, ia bisa melihat jalan kecil di depan rumah. Ada ibu-ibu menyapu halaman, suara ayam. Anak-anak kecil berlarian dengan seragam sekolah. Dunia di luar terlihat biasa saja. Tapi di dalam rumahnya, setiap pagi seperti medan perang tanpa akhir. Dia menatap jam di dinding, pukul 6:15. Waktu berangkat sekolah. Tapi sebelum pergi, seperti biasa, ia harus memastikan Raffi sarapan dan meminum obatnya. "Raffi, bangun, Dek. Nanti terlambat," bisiknya lembut. Raffi membuka mata, suaranya serak. "Ayah marah lagi ya?" Pertanyaan polos itu menampar pelan hati Naira. Ia menelan ludah sebelum menjawab. "Iya, tapi nggak apa-apa. Yuk, sarapan dulu." Mereka makan dalam diam di meja kecil dekat dapur. Nasi dingin, telur ceplok, sambal sisa semalam. Ibu duduk di ujung meja, wajah yang nyasayu, rambutnya terikat seadanya. Ada garis lelah di matanya yang tak bisa disembunyikan bedak tipis sekalipun. Ayah sudah pergi tanpa pamit. Pintu depan sempat dibanting keras beberapa menit sebelumnya. "Jangan lupa jemur pakaian, Nah. Ibu mau ke pasar sebentar," ucap ibunya. Naira hanya mengangguk. Tidak banyak yang bisa ia katakan. Setiap kata bisa menjadi pemantik ledakan baru. Di rumah ini, diam adalah bentuk cinta paling aman. Hari-hari Naira di sekolah tak jauh berbeda. Ia bukan gadis populer, bukan juga anak yang sering berbicara. Tapi teman-temannya tahu, di balik diamnya, ada sesuatu yang berat. Kadang ia tertidur di kelas, kadang menatap kosong ke papan tulis. Guru-guru mengira ia hanya kurang tidur. Tak ada yang tahu bahwa setiap malam, ia mendengar ayah dan ibunya bertengkar sampai lewat tengah malam. Dan setiap subuh, ia terbangun oleh tangis ibunya di dapur. "Nah, kamu kenapa sih akhir-akhir ini murung banget?" tanya Lani, sahabatnya, saat istirahat. Naira tersenyum tipis. "Gak apa-apa, cuma capek." Jawaban itu sudah seperti tameng otomatis. Karena apa gunanya menjelaskan rumah yang berantakan pada orang lain? Mereka hanya akan bilang, "Sabar ya, semua orang tua juga berantem kok." Padahal tidak semua pertengkaran bisa disederhanakan seperti itu. Sore harinya hujan turun deras. Naira berlari kecil pulang, seragamnya basah. Ia membuka pintu rumah, berharap mendengar suara tenang, tapi yang menyambutnya justru aroma alkohol dan napas berat ayah yang terdengar dari ruang tamu. Ayah jarang minum, tapi kalau sudah mulai, itu tandanya sesuatu benar-benar salah. "Naira, mana ibumu?" Suaranya serak. Naira menunduk. "Masih di warung, ya." Ayah mengangguk pelan, lalu menatap kosong ke televisi yang tak menyala. "Ayah cuma pengen tenang." "Naira, tapi kayaknya rumah ini nggak pernah mau tenang." Naira diam. Ia tahu kalau ia menjawab itu hanya akan membuka luka baru. Beberapa menit kemudian ayah berdiri, mengambil jaket lusuhnya, dan keluar tanpa sepatah kata pun. Suara pintu yang ditutup keras menjadi tanda bahwa malam akan panjang lagi. Jam 9 malam. Hujan sudah reda, tapi suara petir masih kadang terdengar. Ibu baru pulang dengan langkah lelah, bajunya basah, tangannya membawa kantong plastik berisi sayur dan beras. Wajahnya menegang saat melihat botol kosong di meja. "Dia minum lagi?" Naira mengangguk pelan. Ibu menaruh belanjaannya, lalu duduk, menunduk lama. Ada air mata yang jatuh tanpa suara. "Ibu capek, Nah." Suara itu lirih, tapi menusuk. "Ayahmu dulu orang baik, lembut. Tapi sejak hutang itu, sejak pekerjaannya makin enggak tentu, dia berubah. Rumah ini jadi kayak mimpi buruk." Naira mendekat, memeluk bahu ibunya. "Bu, nanti semua beres ya. Aku bantu ibu. Aku bisa kerja sambilan." Ibu langsung menatapnya, suaranya bergetar. "Nggak usah. Kamu sekolah aja. Jangan ikut jadi dewasa terlalu cepat kayak ibu." Kalimat itu membuat Naira tercekat. Karena dalam diam, ia sudah lama merasa terpaksa dewasa. Ketika anak lain masih bisa menangis bebas, ia sudah belajar menyembunyikan air matanya di bawah bantal. Ketika anak lain bisa marah, ia hanya bisa diam dan mengerti. Malam semakin larut. Raffi batuk keras di kamarnya. Naira buru-buru masuk, memberikan air hangat.
Dada sakit, Kak, ucapnya pelan. Ia mengelus kepala adiknya, berusaha tersenyum meski matanya berkaca. Nanti sembuh ya. Tidur lagi biar besok bisa main. Raffi mengangguk, lalu tertidur dengan napas berat. Naira duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit. Ada suara hujan yang menetes dari atap bocor. Ia ingat masa kecilnya, ketika ayah masih suka menggendongnya, ketika ibu masih sering tertawa sambil memasak, ketika rumah ini masih punya cahaya. Sekarang semuanya tinggal bayangan samar. Ia menarik napas panjang. Dinding kamar itu seakan ikut menghela napas bersamanya. Dinding yang mendengar segalanya. Gumamnya pelan. Mungkin kalau dinding bisa bicara, mereka sudah berteriak meminta semuanya berhenti. Pagi berikutnya, rumah itu lagi-lagi dipenuhi suara. Kali ini bukan hanya pertengkaran, tapi juga tangisan. Ibu duduk di lantai dapur, memegang nota tagihan listrik dan air yang belum dibayar. Ayah berdiri di depannya, wajahnya tegang. Aku udah bilang jangan utang lagi, Rah. Kalau nenggak utang, anakmu makan apa, Mas? Raffi harus ke dokter. Suara mereka mengiris udara. Naira berdiri di sudut tubuhnya gemetar. Ia ingin menjerit, ingin menghentikan semuanya. Tapi tak ada suara yang keluar. Ayah akhirnya membanting gelas ke lantai. Pecahannya berhamburan. Sebagian mengenai kaki Naira. Ia menahan perih, tidak bersuara. Karena di rumah ini, bahkan rasa sakit pun harus diam. Hari itu Naira tidak masuk sekolah. Ia membersihkan pecahan kaca, menyapu lantai, mencuci piring, menenangkan Raffi yang menangis ketakutan. Ayah pergi lagi tanpa pamit. Ibu mengurung diri di kamar. Dan rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Sore menjelang, Naira duduk di depan rumah. Hujan kecil turun, menetes di ujung rambutnya. Di seberang jalan, ia melihat tetangga tertawa bersama anak mereka di teras. Pemandangan sederhana yang entah kenapa membuat dadanya sesak. Kenapa rumahku nggak bisa kayak itu, pikirnya. Ia menutup matanya, mencoba mengingat satu momen bahagia di rumah itu. Hanya satu. Tapi yang muncul justru potongan kenangan. Suara bentakan. Tangisan ibu, wajah Raffi yang pucat. Dan dirinya sendiri, berdiri di tengah semuanya, tidak bisa melakukan apapun. Malamnya Naira menulis sesuatu di buku catatannya. Aku bukan anak pertama yang diharapkan, bukan juga anak bungsu yang dimanja. Aku cuma anak yang tinggal di rumah dan tahu betul bagaimana keadaan rumah. Aku tahu bagaimana ricuhnya rumah, bagaimana setiap suara bisa jadi luka. Dan aku tahu, kadang mengerti adalah bentuk paling sunyi dari bertahan. Ia menatap tulisannya lama, kemudian menutup buku itu, menaruhnya di bawah bantal, dan berbaring. Dari kamar sebelah, terdengar suara ibu menangis lagi. Tapi kali ini Naira tidak menangis. Ia hanya menatap gelap dan berbisik dalam hati, besok mungkin aku masih harus kuat lagi. Dan malam itu, di rumah kecil di kota yang sunyi itu, hanya dinding yang tahu betapa beratnya hidup seseorang, yang tak pernah benar-benar dianggap patah. Rumah itu berdiri kokoh, tapi di dalamnya ada jiwa yang perlahan retak tanpa suara. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa perubahan berarti. Langit kota kecil itu selalu tampak muram, seperti meniru wajah orang-orang di dalam rumah Naira. Suatu pagi, ketika sinar matahari seharusnya hangat, Naira justru mendapati ibunya duduk di ruang tamu dengan mata sembab. Di tangannya ada selembar surat dari koperasi tempat ibu biasa meminjam uang. Besok jatuh tempo, Nah, suara ibunya pelan, seperti takut pada udara sendiri. Kalau nggak bisa bayar, mereka bakal datang lagi ke rumah. Naira diam. Ia sudah tahu itu akan terjadi, cepat atau lambat. Ayah akhir-akhir ini jarang pulang. Sekalipun pulang, hanya untuk tidur beberapa jam dan keluar lagi. Bau alkohol makin sering menempel di bajunya. Ibu tenang aja, nanti Naira coba cari kerja paruh waktu. Ucapnya. Meski tahu ibunya akan menolak, benar saja, wajah ibu langsung menegang. Enggak, kamu sekolah aja. Ibu yang salah, ibu yang harus tanggung jawab, tapi kata-kata itu hanya terdengar seperti upaya menenangkan diri. Gak ada kekuatan di dalamnya, hanya rasa pasrah yang dingin. Naira akhirnya melakukannya diam-diam. Sepulang sekolah, ia tidak langsung pulang. Ia mampir ke toko kelontong kecil di ujung jalan, menawarkan diri untuk membantu beres-beres dan melayani pembeli sepulang sekolah. Pemiliknya, Bu Reni, seorang janda tua yang baik hati, mengizinkan. Bantu aja, Nak, nanti ibu kasih uang jajan. Lumayan buat bantu orang rumah, ya. Naira tersenyum. Uang jajan itu memang kecil, tapi buatnya itu lebih dari sekadar uang. Itu bukti bahwa ia masih bisa berbuat sesuatu. Selama beberapa minggu, Naira menjalani rutinitas itu tanpa ketahuan. Ia berangkat pagi, sekolah, bekerja sore, dan baru pulang malam. Namun rumah itu tetap sama. Tegang, dingin, dan penuh suara yang menyakitkan. Ibu semakin sering sakit kepala, Raffi makin sering batuk, dan ayah makin jarang pulang. Hingga suatu malam sesuatu terjadi. Pukul 11 malam, pintu rumah dibuka dengan kasar.
Ayah masuk, langkahnya berat dan tak stabil. Naira yang baru selesai belajar langsung berdiri. Ayah baru pulang? Jangan tanya-tanya, bentak ayahnya sambil melempar jaket ke kursi. Ibu keluar dari kamar, wajahnya cemas. Mas, kamu dari mana aja? Aku khawatir. Khawatir? Khawatir uangmu habis dipakai siapa, ha? Nada suaranya meninggi. Naira berdiri di antara mereka, hatinya mulai berdebar cepat. Yah, tolong jangan. Diam, Naira. Ini urusan orang dewasa. Suara tamparan itu terdengar begitu keras, sampai Raffi yang sedang tidur terbangun dan menangis. Naira menatap ibunya yang terjatuh di lantai, pipinya memerah. Dadanya seperti diremas sesuatu. Tanpa berpikir, ia maju, berdiri di depan ibunya. Jangan pukul ibu! Suaranya bergetar. Kalau ayah marah, marah sama aku aja. Jangan sama ibu. Ayah tertegun. Matanya merah, tangannya masih terangkat. Beberapa detik terasa panjang. Lalu ia menjatuhkan tangannya, menatap kosong, dan pergi keluar lagi tanpa sepatah kata. Suara pintu dibanting keras. Dan setelah itu, rumah kembali sunyi. Sunyi yang memekakan. Ibu memeluk Naira, bahunya bergetar. Maaf nak, ibu nyusahin kamu. Naira tidak menjawab. Ia hanya memeluk ibunya lebih erat. Dan malam itu, ia menangis tanpa suara. Seperti dinding di kamarnya, yang hanya bisa retak diam-diam. Keesokan paginya, rumor mulai beredar di lingkungan kecil mereka. Beberapa tetangga melihat ayah di warung dekat pasar, berjudi dengan beberapa teman lamanya. Berita itu sampai juga ke telinga ibu, dan pecahlah amarah yang selama ini ia pendam. Selama ini kamu ngilang buat apa, Mas? Judi? Setelah semua yang kita tanggung bareng, ayah tidak membantah. Ia hanya menatap lantai lalu berbisik lirih. Aku cuma pengen lupa sebentar. Kalimat itu sederhana tapi begitu menusuk. Lupa. Padahal Naira dan ibunya tidak pernah punya pilihan untuk lupa. Mereka harus ingat setiap tagihan, setiap luka, setiap air mata yang jatuh. Sejak malam itu, ayah berhenti bicara dengan siapapun di rumah. Ia makan sendiri, tidur sendiri, dan pergi pagi tanpa pamit. Rumah itu tidak lagi berisik oleh teriakan, tapi keheningan yang tinggal justru lebih menyakitkan. Suatu sore, Naira pulang dari toko Bu Reni lebih cepat dari biasanya. Hujan turun deras. Ia berlari kecil, masuk ke rumah, dan mendapati ibunya sedang berbicara dengan seseorang di ruang tamu, seorang pria asing berjas sederhana, tampak seperti petugas koperasi. Bu, kami sudah beri waktu cukup lama, ucap pria itu datar. Kalau besok belum juga ada pembayaran, terpaksa kami sita barang yang bisa diganti nilai pinjaman. Ibu menunduk, suaranya parau. Tolong beri waktu lagi, Pak. Saya janji akan bayar. Pria itu menghela napas, menatap kasihan. Besok ya, Bu. Mohon pengertiannya. Setelah pria itu pergi, Naira melihat ibunya duduk di lantai, menatap kosong. Ibu udah nggak tahu lagi harus gimana, nak. Suara itu lirih tapi seperti pisau. Naira menggenggam tangan ibunya erat. Naira, bantu, Bu. Aku kerja, aku nabung. Dikit-sedikit pasti bisa. Ibu hanya mengangguk, tapi air matanya jatuh juga. Malamnya Naira menulis lagi di buku catatannya. Kadang, yang paling menakutkan bukan suara ribut di rumah, tapi saat semuanya diam. Karena di dalam diam itu, aku bisa mendengar pikiranku sendiri, dan di sana aku tahu aku sedang retak. Ia menatap tulisan itu lama. Lampu kamarnya redup. Raffi tidur di sebelahnya dengan napas berat. Di luar kamar, terdengar suara kursi digeser pelan. Ibu masih belum tidur. Hari berganti. Besoknya Naira pulang sekolah dan menemukan ibu tidak ada di rumah. Pintu depan terbuka, sandal ibu hilang. Raffi bilang ibu pergi sejak pagi. Jam sudah lewat 8 malam. Ibu belum juga pulang. Naira panik, keluar rumah tanpa payung, berlari ke pasar, ke warung, ke toko langganan. Tak ada yang melihat. Ia pulang dengan baju basah, matanya sembab. Di depan rumah, ayah duduk di kursi, rokok di tangan. Ibu mana? Suara Naira bergetar. Ayah diam lama. Pergi. Pergi kemana? Entahlah. Katanya mau tenang sebentar. Naira menatap ayahnya tak percaya. Kamu biarin ibu pergi sendirian dalam keadaan kayak gini? Ayah tidak menjawab. Ia hanya menghisap rokoknya dalam-dalam. Semua orang butuh waktu sendiri, nah, gumamnya akhirnya. Naira ingin berteriak, tapi yang keluar hanya isakan. Ia berlari masuk ke kamar dan menangis di atas bantal. 2 hari berlalu, ibu belum juga kembali. Tetangga mulai bertanya-tanya. Ayah mulai kehilangan sabar, bukan karena khawatir, tapi karena gosip makin menyebar. Sementara Raffi terus bertanya, Kak, ibu kemana? Setiap malam sebelum tidur. Dan Naira harus terus menjawab kebohongan yang sama, ibu lagi kerja, sebentar lagi pulang. Namun malam ketiga, telepon rumah berdering. Ayah yang menjawab. Wajahnya tiba-tiba berubah. Tanpa banyak bicara, ia langsung keluar, naik motor tua, dan pergi.
Beberapa jam kemudian ia kembali, dengan wajah pucat, mata merah. "Ibumu," suaranya pecah. "Dia kecelakaan." Waktu nyebrang di jalan dekat terminal. Waktu seolah berhenti. Naira menatap ayahnya lama, berharap itu lelucon buruk. Tapi tidak. Segala sesuatu di tubuhnya gemetar. Tangannya dingin. Raffi menangis histeris di sebelahnya, tapi suaranya seolah datang dari jauh. Naira hanya duduk diam, menatap lantai yang basah oleh air hujan dan air mata. Pemakaman berlangsung sederhana. Beberapa tetangga datang membantu, Bu Reni ikut hadir membawa bunga melati. Ayah duduk di kursi, tidak banyak bicara. Naira berdiri di sisi makam, hujan gerimis membasahi rambutnya. Ia menatap tanah basah itu, berharap ibunya bangun dan bilang semuanya cuma mimpi. Tapi kenyataan tetap keras. Dan sejak hari itu, rumah itu kehilangan satu-satunya suara yang membuatnya masih terasa hidup. Beberapa minggu kemudian, ayah mencoba berubah. Ayah berhenti minum, mulai bekerja lebih rajin. Tapi luka di hati Naira terlalu dalam. Setiap kali melihat wajah ayah, yang muncul di kepalanya hanya malam penuh bentakan dan tamparan. Ia tahu ayah menyesal. Tapi penyesalan tidak bisa memutar waktu. Suatu malam ayah datang ke kamarnya. "Nak, ayah tahu kamu marah sama ayah. Tapi ayah juga kehilangan. Ayah juga hancur." Naira tidak menjawab. Ayah nggak minta dimaafkan. Cuman, "Tolong jangan benci ayah seumur hidup." Naira menunduk. Air matanya jatuh. "Ayah, aku nggak tahu harus gimana. Aku capek jadi orang yang ngerti terus." Suara itu pecah. Ayah hanya memeluknya pelan, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka menangis bersama, bukan karena marah, tapi karena sama-sama kehilangan. Beberapa bulan kemudian, Naira masih bekerja di toko Bu Reni. Raffi mulai membaik kesehatannya. Rumah itu masih sepi, tapi tidak lagi menakutkan. Ayah mulai menanam bunga di halaman depan, sesuatu yang dulu tidak pernah ia pedulikan. Suatu sore, Naira duduk di teras, menatap langit jingga. Angin membawa aroma masakan dari rumah tetangga. Rasanya aneh, tenang, tapi masih ada luka di baliknya. Lalu Raffi duduk di sebelahnya, membawa secangkir teh hangat. "Kak, nanti kalau aku gede, aku mau kerja juga, biar kakak nggak capek terus," katanya polos. Naira tersenyum kecil, mengusap kepala adiknya. "Nggak apa-apa, Raf. Kakak kuat kok." Di dalam hatinya, ia tahu itu setengah kebohongan. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ya Bercem, mungkin hidup bisa mulai lagi, sedikit demi sedikit. "Rumahku memang tak pernah benar-benar tenang," tulisnya malam itu di buku catatan. Tapi sekarang aku tahu, bahkan dari retakan yang tak terlihat, cahaya tetap bisa masuk. Dan di kamar kecil itu, Naira tersenyum untuk pertama kalinya. Bukan karena segalanya baik-baik saja, tapi karena ia akhirnya bisa bernapas tanpa merasa bersalah. Musim hujan datang lagi. Di kota kecil itu, hujan selalu punya cara sendiri menelanjangi kesepian. Jalanan licin, suara gemericik di genteng, dan aroma tanah basah menyelinap lewat celah jendela. Bagi sebagian orang, hujan membawa kenangan manis. Tapi bagi Naira, hujan selalu mengingatkan pada malam-malam kehilangan. Sudah hampir setahun sejak ibu meninggal. Waktu seharusnya menyembuhkan, tapi justru membuatnya lebih paham. Beberapa luka tidak sembuh, hanya belajar diam. Hari-harinya sekarang terasa seperti hidup di dua dunia. Di luar rumah ia tersenyum, menyapa pelanggan di toko Bu Reni, mengantar Raffi sekolah, pura-pura baik-baik saja. Namun di dalam rumah, setiap sudut seperti menyimpan gema masa lalu, meja makan yang dulu jadi tempat perdebatan, kursi reot tempat ibu sering duduk sambil menulis daftar belanja, dan kamar yang masih berbau lembab karena tak pernah dibuka sejak hari pemakaman. Ayah jarang bicara. Ia kini bekerja sebagai buruh di proyek bangunan luar kota, pulang hanya 2 kali sebulan. Setiap kali pulang wajahnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Tangan yang dulu kasar karena marah, kini kasar karena kerja keras. Dan Naira, ia mencoba belajar memaafkan. Tapi memaafkan seseorang yang membuat ibumu menangis bukan perkara mudah, apalagi kalau setiap malam wajah itu muncul dalam mimpi. Sore itu, setelah menutup toko, Naira berjalan melewati jembatan kecil di tepi sungai. Langit jingga, air mengalir tenang. Ia berhenti di tengah jembatan, menatap bayangannya di air. Ia terlihat lebih dewasa dari gadis SMA tahun lalu. Rambut lebih panjang. Tatapan lebih tenang, tapi matanya masih menyimpan sisa luka. "Bu Naira udah lulus," bisiknya pelan. Angin menjawab dengan lembut, seolah membelai rambutnya. Lulus sekolah seharusnya jadi momen bahagia. Tapi bagi Naira, itu terasa hampa tanpa sosok yang dulu, selalu menyiapkan seragamnya setiap pagi. Ia masih ingat kata-kata terakhir ibunya di malam sebelum semuanya berakhir. "Jangan berhenti jadi anak baik, Yana. Dunia udah cukup jahat tanpa kamu ikut jahat juga." Dan kata-kata itu terus menuntunnya bahkan saat rumah itu kehilangan cahaya.
Malamnya saat hujan turun deras, Raffi tiba-tiba demam tinggi. Tubuhnya panas, napasnya berat. Naira panik mengganti kain kompres berkali-kali sambil memeluk adiknya. Ayah belum pulang. Ia sedang lembur di proyek luar kota. Pukul 1 dini hari, panas Raffi belum juga turun. Naira akhirnya nekat menggendong adiknya dan berjalan ke rumah Bu Reni. Wanita tua itu langsung bangun, terkejut, lalu membantunya membawa Raffi ke puskesmas kecil. "Tenang, nak, nanti ibu yang bantu urus," ujar Bu Reni sambil menggenggam tangan Naira. Genggaman itu terasa seperti pelukan ibu yang hilang. Raffi akhirnya dirawat. Naira duduk di kursi tunggu, sendirian, mendengar detak jam dinding dan suara hujan di luar jendela. Dalam hati ia berdoa, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. "Kalau ibu masih dengar, tolong jaga Raffi, Bu. Aku nggak tahu harus gimana lagi." Pagi menjelang, Raffi mulai membaik. Wajahnya tidak sepanas tadi malam. Ketika ayah datang terburu-buru dengan wajah panik, Naira hanya duduk diam. "Kenapa kamu nggak bilang, Nah?" Suara ayahnya gemetar. Naira menatapnya datar. "Aku udah kirim pesan, tapi mungkin ayah sibuk." Ayah menunduk, tak sanggup menatap balik. Ia duduk di kursi sebelahnya lama, sebelum akhirnya berkata lirih, "Ayah takut kamu benci ayah seumur hidup." Hening. Suara mesin infus dan langkah perawat terdengar sayup. Naira menghela napas panjang. "Dulu aku benci. Tapi sekarang, aku cuma capek." Ayah menatapnya, matanya berkaca. Kalau bisa, ayah pengen tukar tempat sama ibu waktu itu. Biar dia yang hidup. Bukan ayah. Suara itu pecah, parau, seperti seseorang yang sudah lama menahan tangis. Dan di momen itu, Naira sadar. Penyesalan kadang juga bentuk cinta yang datang terlambat. Ia menggenggam tangan ayahnya, dingin tapi nyata. "Udah, ayah. Udah cukup. Kita udah kehilangan terlalu banyak." Beberapa minggu setelah kejadian itu, mereka mulai mencoba membangun ulang hal-hal kecil. Naira berhenti bekerja di toko Bu Reni dan diterima sebagai asisten di perpustakaan sekolah dasar. Pekerjaan itu tenang, penuh buku, dan aroma kertas tua yang menenangkan. Di sana, ia belajar bahwa diam juga bisa jadi ruang penyembuhan. Raffi semakin sehat, mulai ceria lagi. Ia sering menempelkan gambar-gambar hasil warnanya di dinding rumah. "Biar rumah kita nggak kosong lagi, Kak," katanya polos. Naira hanya mengangguk, menahan air mata yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Sementara ayah mulai rutin ke masjid setiap sore. Ia berhenti minum, berhenti merokok. Terkadang mereka makan malam bersama, meski tanpa banyak bicara. Tapi kali ini, diam mereka tidak lagi menakutkan. Ada sesuatu yang berubah. Diam yang berisi ketenangan, bukan kemarahan. Suatu sore Naira menemukan dirinya duduk di depan rumah, menatap bunga kertas yang mulai tumbuh di pagar. Bunga itu dulu ditanam ayah setelah pemakaman ibu. Katanya biar rumah ini punya warna lagi. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah pelan. Ayah berdiri di belakangnya, membawa 2 gelas teh panas. "Mau?" tanyanya pelan. Naira mengangguk. Mereka duduk berdampingan, menatap halaman yang mulai basah oleh hujan rintik. Untuk pertama kalinya, tak ada rasa ingin lari dari rumah itu. "Dulu, waktu kecil, kamu suka banget hujan-hujanan," kata ayah tiba-tiba. "Ibu sering marah karena kamu masuk rumah basah kuyup." Naira tersenyum samar. "Iya, tapi ibu selalu nyiapin handuk hangat habis itu." Ayah menunduk menahan air mata. "Dia pasti bangga sama kamu, Nah." Kata-kata itu membuat dada Naira sesak. Tapi bukan sesak karena sakit, melainkan sesuatu yang menyerupai damai. Malam itu, Naira menulis lagi di buku catatannya. Halaman terakhir yang belum terisi, "Rumahku pernah jadi tempat paling sunyi di dunia. Dulu aku pikir kalau aku keluar aku akan bahagia. Tapi sekarang aku tahu, rumah bukan soal dinding. Tapi orang-orang yang masih mau memperbaiki reruntuhannya. Aku nggak tahu apakah aku sudah sembuh. Tapi aku belajar, dari kehilangan manusia bisa tumbuh. Mungkin rumah ini belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku akhirnya mulai pulang dengan hati yang lebih ringan." Ia menutup buku itu, meniup lilin kecil di mejanya, lalu berbaring di ranjang. Di luar, hujan turun pelan, seperti lagu penutup yang lembut. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Naira tertidur tanpa mimpi buruk. Keesokan paginya, matahari muncul dari balik awan. Rumah itu masih sama, sederhana, kadang berisik oleh suara ayam dan anak kecil tetangga. Tapi kali ini ada aroma teh, suara tawa kecil Raffi, dan bunga kertas yang mekar sempurna. Rumah itu tidak lagi bernama penjara, tidak juga tempat sempurna. Tapi akhirnya, tempat itu bisa disebut pulang.